Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi. Hari ini bersyukur ya karena kita disegarkan dengan satu puji-pujian yang luar biasa. Dan tema renungan khotbah kita pada hari ini adalah ingin menekankan bahwa ini dunia Allah. Allah itu ada dan Allah lah yang memiliki setiap kita. Mari kita akan landaskan dari satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur 24 ayat yang pertama. Kita akan membaca bersama-sama, nanti ayat yang kedua saya akan bacakan ayat ini. Mari kita akan baca bersama-sama. Mazmur 24 ayat yang pertama. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat yang kedua. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Satu ayat lagi kita baca, Kejadian 2 ayat 15. Mari kita baca juga bersama. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, seringkali kita tuh berpikir bahwa kita ini di dalam hidup ini memiliki banyak hal. Kita memiliki hidup itu sendiri. Jadi kita merasa, oh hidup adalah milikku, punyaku. Kalau aku mau ngatur sesukaku, hidup karena milikku. Kita bukan saja merasa hidup adalah milikku. Seringkali kita juga merasa bahwa harta benda, apa yang kita punya, kita juga selalu mengklaim punyaku, milikku, gotekku. Jadi jangan yang lain OT-OT. Bukan cuma hidup, bukan cuma harta benda. Kita juga berkata pekerjaan juga milikku, bahkan keluarga juga milikku. Namun benarkah semua itu milik kita? Saudara-saudara, siapakah pemilik yang sesungguhnya atas semua itu? Maka ayat firman Tuhan Mazmur 24 tadi diawali dengan satu pernyataan yang tegas sekali. Yaitu dikatakan apa? Mari kita baca sekali lagi. Mazmur 24 ayat 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhanlah bagaimana? Yang empunya bumi serta apa? Segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi dengan kata lain hidup kita, dunia ini milik Allah, bukan milik kita. Jelas firman Tuhan berkata, kalau kadang kita merasa hidupku sewek, enggak. Hidup kita juga milik Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Karena itulah pujian tadi dari Tata, sungguh luar biasa. Kalau kita masih hidup sampai pada saat ini, itu karena anugerahnya. Itu karena pemberiannya. Itu karena kasihnya. Sehingga kita masih bisa ada di tempat ini. Jadi ayat ini ingin menekankan. Pokoknya semua yang ada di bumi. Baik itu alam. Seperti dikatakan Sinwi tadi ya. Dia mengatakan wah kalau pagi masih bisa mendengar suara air. Kalau pagi masih bisa mendengar suara burung. Itu saya katakan semua dalam milik daripada Allah. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda-benda hasil karya manusia. Saya mau katakan semua adalah milik Allah. Lalu kita ngomong lala gitu apa aku? Saudara, tegas firman Tuhan berkata kita ini loh cuma pengelola, bukan pemilik sejati. Allah lah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan yang luar biasa Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Perhatikan kata-kata Daud. Daud mengatakan tidaklah cukup bagiku untuk mengatakan bahwa seluruh dunia adalah milik Tuhan
Tetapi Daud pun menambahkan bahwa segala isinya serta yang diam di dalamnya, Daud katakan juga adalah miliknya. Berarti termasuk siapa? Termasuk diri kita. Nah, saudara yang kasih, Daud memberikan alasan mendasar dari pernyataan dan pengakuan tersebut. Yaitu karena apa? Karena tadi dikatakan dalam ayat 2. Karena Tuhan sendirilah yang menciptakan dan membentuk itu semua. Jadi kalau pemilik bumi serta segala isinya adalah Tuhan, maka apa implikasinya bagi kita? Saya mau katakan sedikitnya ada 2 yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, saya mau tandaskan kita bukanlah pemilik dari apa yang ada pada kita saat ini. Karena itulah saudara, baik itu uang, kekayaan kita, baik itu rumah, mobil, bahkan pekerjaan, bahkan keluarga yang ada pada kita sekarang. Sesungguhnya saya mau tandaskan, bukanlah milik kita. Sejatinya kita ini hanya pengelola, penata layanan yang dipercayakan berbagai hal oleh Tuhan, sang pemilik yang sesungguhnya. Tapi jujur saudara, karena DOSA itulah, karena dosa, ya sekali lagi karena dosa, itulah yang membuat manusia khilaf. Membuat manusia enggak sadar diri. Membuat manusia memiliki satu prinsip. Pokoknya, kotekku itu semua. Pokoknya punyaku itu semua. Pokoknya milikku itu semua. Sehingga hartanya pun dianggap milik pribadi. Karena itu dikatakan jadi jangan cawe-cawe. Karena milikku. Saudara, banyak orang ngomongnya gini. Ini loh rumahku, ini loh mobilku, ini loh tokoku, ini loh tanahku. Kenapa? Karena semua aku dapatkan karena hasil jerih lelahku. Padahal ingat melalui firman Tuhan hari ini, Daud menekankan bahwa kita bukan pemiliknya. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika nanti tiba saatnya. Yaitu ketika Tuhan memanggil kita pulang. Alias kita meninggal dunia. Saat itulah baru kita sadar. Iya ya, rupanya gak ada satupun yang bisa kubawa sehingga menjadi milikku. Semua akan kita tinggalkan. Semua akan dikembalikan. Yaitu kepada sang pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain apa? Kita ini loh cuma sementara mengelolanya. Kita ini bukan memiliki mutlak. Jadi ceritanya adalah kita ini seperti orang yang nyewa rumah atau ngontrak rumah. Saudara, namanya ngontrak. Rumah itu boleh nggak kita tinggali? Kalau ngontrak. Boleh. Mau kita hiasi kayak apa? Boleh. Mau kita manfaat kayak apa? Boleh. Tapi ingat, rumah itu tetap milik siapa? Yang punya. Kalau masa kontrak habis, piye? Ya balik no. Ya, begitu juga saudara kita terhadap dunia ini. Pemilik sesungguhnya adalah Allah. Jelas firman Tuhan katakan bahwa kita di dunia ini cuma numpang. Cuma numpang. Saya akan tegaskan yaitu melalui satu ayat yang membuat saya ini gampang ingat ya. Karena ayat ini juga gampang diingat. Mazmur 119 ayat 19. Ya, Mazmur sudah ada di tengah-tengah Alkitab. Ayatnya adalah 119 asalnya dan ayatnya 19 mengatakan, aku ini adalah orang asing di dunia. Aku ini adalah orang asing di dunia. Artinya apa? Artinya kita ini cuma numpang di dunia ini. Semua yang kita miliki, entah itu jabatan lah, entah itu harta, bahkan nafas, itu bukan milik kita sepenuhnya. Tapi titipan Tuhan.
Karena itulah saudara, karena titipan. Jangan cuma karena cari uang. Kita lupa kepada sang pemilik kehidupan kita. Kadangkala kita mengasihani diri dengan berkata, lah piye aku sibuk cari uang demi hidup. Saya katakan jangan sampai karena uang membuat kita lupa, yaitu kepada Tuhan. Saudara, sejak kecil saya tuh ingat satu lagu ya, yang membuat saya jadi sadar, iya ya. Jangan sampai kita tuh cuma cari uang. Ada lagu gini. Apa yang dicari orang? Iya, jawaban gitu ya. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Bukan Tuhan Yesus. Ini lagu saya nih dulu sejak kecil ya. Saya ingat banget ya, masih ada dalam benak saya. Ketika saya ada di GKT Sinai Batu, sekarang gerejanya sudah bagus gitu ya. Dulu saya elek gitu ya. Saya masih sekolah minggu lalu diajari lausinya. Yuk kita akan nyanyi. Apa yang dicari orang? Jawabnya buantar, uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang. Bukan Tuhan Yesus. Saya pikir-pikir ya benar juga ya. Sekarang ini banyak orang bilang, aku sibuk. Sibuk karena apa? Cari uang. Sampai lupa, yaitu kepada Tuhan. Bukan itu saja. Banyak juga sekarang ini keluarga-keluarga lagi broto yudo. Juga gara-gara apa? Gara-gara uang. Ingat saudara, harta benda, uang yang kita punya. Jangan kita klaim semua adalah punyaku. Semua adalah gotekku. Semua adalah milikku. Karena itulah setiap kita ketika sekarang ini memiliki harta benda dan macam-macam. Bijaksanalah menjadi pengelola yang baik. Yaitu dengan apa yang Tuhan titipkan bagi kita. Itu kalau saya berbicara tentang harta benda. Lalu kalau berbicara tentang pekerjaan, juga demikian. Orang itu sering berkata gini, loh saya ini sukses itu karena usaha keras saya. Saya ini sukses karena kepinteran saya. Terima kasih karena mama papa sudah nyekolahin saya sampai jadi profesor, doktor dan macam-macam. Saya sukses karena usaha saya. Karena itu kalau sekarang ini saya sibuk. Lumrahlah. Kenapa? Karena saya sedang berusaha. Saudara, saya mau tekankan, memang berusaha itu adalah penting. Tapi mari kita flashback. Tapi siapa sih sebetulnya yang memberi kesehatan bagi kita, betul? Siapa sih yang memberi kesempatan bagi kita? Siapa sih yang memberi otak cerdas bagi kita? Siapa sih yang memberi nafas hidup bagi kita? Saya ingatkan, semua itu dari Allah. Karena itu saya ingat ada satu pepatah Jawa ngomong, ojo dumeh. Apa artinya ojo dumeh? Jangan mentang-mentang. Kalau kita berhasil, jangan dumeh. Alias merasa, wow, itu semua adalah hasil usaha kerjaku dewe. Kepinteranku dewe. Ingat firman Tuhan, yaitu di Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ini yang membuat setiap kita ndak dumeh, ya, ojo dumeh. Mari kita akan baca bersama-sama Ulangan 8 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh keyakinan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang digelarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ya, dikatakan semua kekuatan
Tuhan yang memberi. Jadi kalau hari ini kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan, mari kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Ojo dumeh. Karena hari ini kita bisa sehat, besok bisa sakit. Hari ini kita bisa kaya, besok kita miskin. Hari ini kita bisa di atas, besok bisa di bawah. Jadi saya ingatkan, ojo dumeh. Itulah sebabnya saya ingat-ingat, iya ya, ojo dumeh. Itu adalah nasihat bijak yang sangat selaras, yaitu dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya membentuk kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Menjadi orang yang tahu diri dan sadar bahwa di dunia ini hidup kita atau keadaan kita sebagai manusia hanyalah singgah tok, numpang tok. Karena itu jangan sombong dengan apa yang bisa hilang dalam sekejap di dalam hidup kita. Karena itu jangan sombong dengan kekayaan yang kita miliki sekarang. Saudara, saya membaca sebuah cerita dalam sebuah buku berjudul Orang Kaya dan Sandal Jepit di Surga. Ketika melihat tema ini penasaran saya, apa ya ini ya. Nah kemudian ketika saya baca rupanya ceritanya sangat menarik sekali. Ada seorang pria yang kaya raya itu di dunianya. Dikatakan rumahnya gede, maglong-maglong ya, mewah, mepet sawah. Ya kenapa? Kalau mepet sawah pasti gede ya. Lalu punya mobil, mobilnya enggak cuma satu, cuecer-cecer ya. Di garasinya cuecer-cecer, modelnya beda-beda mobil itu. Lalu di rumahnya dikatakan, wah pokoknya alat buka keran air aja, wah ini jutaan bunyinya. Masuk kamar mandi semua, wah indah sekali. Lalu dikatakan perusahaannya pun tersebar di banyak negara. Nah setiap hari orang kaya ini berkata dengan bangga, iki semua gotekku ya, ini semua hasil kerjaku, hasil kerja kerasku, semua milikku. Suatu hari jebret, ajal menjemput. Dia meninggal dunia. Nah ketika dia meninggal dunia, begitu sampai dia di gerbang surga, ada seorang penerima tamu, yaitu malaikat menyambutnya. Nah si pria kaya itu berkata, sik, sebelum aku masuk ke dalam surga, aku tak bawa semua hartaku. Kan eman-eman di dunia sana, tak bawain nang surga. Aku mau masuk dengan mobil mewahku. Aku mau masuk dengan pakaianku yang mahal-mahal. Aku mau masuk ditemani anak-anakku yang ciamik-ciamik dan sukses. Malaikatnya tersenyum ya. Malaikatnya tersenyum dan berkata, loh maaf loh Tuhan. Lihatan deh sini, semua mewah kan. Semua ini milik Allah. Itulah sebabnya dikatakan kayak di depot sekarang ya. Dilarang membawa makanan, minuman dari luar gitu ya. Itulah di depot. Gitu. Nah di surga dikatakan ini semua milik Allah. Tidak boleh ada orang yang bawa apa-apa dari dunia. Apalagi dia katakan harta dunia itu loh ora payu. Gak laku di sini. Nah pria itu ngotot, namanya Laupan ya. Ngotot ya, dia semasa hidup aja juga suka ngengkelan ya, dia ngotot. Mosok sih dia katakan, aku ini loh punya banyak harta benda. Aku punya tanah yang luas. Tapi tetap malaikat berkata, Tuhan rumahmu itu hanya ngontrak. Ngontrak sementara di dunia. Sekarang ini kamu sudah di surga, sekarang semua sudah kembali yaitu kepada pemilik aslinya. Lalu dikatakan tuh lihat, kamu datang ke sini ada nyeker, ya, ayo tak pinjemi sandal jepit katanya. Akhirnya pria itu sadar, iya apa yang ada di dunia tiba gak bisa kubawa. Maka dengan hanya sepasang sandal jepit
yang dipinjami malaikat. Dia melangkah masuk ke surga. Tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa apapun yang dulu ia banggakan. Nah kemudian dari buku itu saya melihat, oh iya cerita ilustrasi ini memiliki makna. Bahwa semua yang kita punya di dunia, tiba-tiba tenan, hanyalah titipan. Kita itulah tidak membawa apa-apa saat kita pulang ke rumah Bapa, betul? Itulah sebabnya saya ingat satu lagu yang dulu sering dinyanyikan oleh seorang jemaat pria. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ada lagu demikian bukan? Kita tuh datang ke dunia ya kalau sekarang kita bilang wah wis kadaluarsa ya. Lihat cucu kita, mungkin anak kita melahirkan, jebret. Ayo cari ono di tangannya bayi yang ada, ono berliane. Meskipun digenggam erat-erat ini bukaan, gak ono kok berliannya, gak bawa apa-apa. Kita datang aja gak bawa apa-apa. Karena itu ketika kita pulang juga tidak membawa apa-apa. Karena itu seperti lagu ini. Mari setiap kita memiliki hati sebagai hamba. Saudara dalam hidup yang Allah kehendaki adalah hiduplah sebagai seorang hamba. Yang mau TAAT. Mau baca dari depan, mau baca dari belakang. Tetap taat, setia. Yaitu kepada sang pemilik hidup kita. Karena itu jangan terlalu mencengkeram apa yang kita miliki di dunia ini. Seakan-akan itu milik kita. Kenapa? Karena saat waktu kita habis. Kita hanya membawa apa yang kita tanam untuk Tuhan. Bukan apa yang kita tumpuk untuk diri sendiri. Jadi ingat, semua yang kita punya sekarang ini hanyalah titipan. Dan kalau kita mengaku bahwa bumi dan segala isinya milik Allah, maka kita akan mengelola harta yang ada pada kita, titipan yang ada pada kita harus dengan bijaksana. Jangan dengan serakah. Kita akan bekerjanya juga dengan jujur. Bekerjanya dengan rendah hati. Bekerjanya dengan penuh syukur. Kalau kita membesarkan anak-anak, besarkan anak-anak sesuai kehendak Tuhan. Dan memelihara keluarga dalam kasih. Jangan gegeran hanya perkara jen, dan jen. Dan kita harus menyerahkan masa depan keluarga kita itu kepada Tuhan. Bukan kita kendalikan semau kita. Ingat, kita bukan pemilik. Kita hanya penata layanan. Demikian juga di bumi ini. Kita hanya pengelola, bukan pemilik. Allah mempercayakan bumi kepada kita. Bukan untuk disia-siakan, tapi dipelihara. Nah, demikian pula dengan hidup ini. Kita harus pelihara dengan baik. Kenapa? Karena ini dunia Allah. Yang kedua, manusia itu diberi amanah. Amanahnya apa? Yaitu untuk mengusahakan dan memelihara. Itu sebabnya dalam Kejadian 2:15 tadi, manusia itu ditempatkan di Taman Eden dengan 2 tugas. Yaitu 1 untuk mengusahakan atau mengembangkan, dan yang kedua untuk memelihara atau menjaga. Nah, sejak awal manusia itu bukan hanya disuruh ngambil tok dari alam, tapi juga harus merawatnya dan menghormati, yaitu ciptaan Allah. Itulah sebabnya kemudian saya utak-utak sebetulnya apa sih arti mengusahakan? Apa sih arti memelihara? Rupanya saudara, kata mengusahakan itu berasal dari Ibraninya namanya abad. Artinya apa? Bekerja. Itu mengusahakan, mengembangkan, mengolah supaya lebih baik. Itulah mengusahakan. Lalu kata memelihara juga dari bahasa Ibrani syamar. Berarti apa? Menjaga,
merawat, melindungi agar apa? Tetap lestari. Artinya apa? Tugas manusia itu jangan cuma eng-eng tok ya, enak-enak tok dalam dunia ini. Tapi seperti dikatakan oleh Sinwi tadi, malas dan tidak mau melakukan apa-apa untuk lingkungan sekitar kita. Jangan biarkan setiap kita hanya mengambil hasil bumi. Tetapi kita juga harus bisa membangun relasi kasih, yaitu dengan alam. Dan menjaganya seperti kita menjaga rumah kita sendiri. Saya ini mau ambil contoh. Saya mau lihat di belakang sana itu ada bos kebun ya. Saudara tahu bos kebun? Bos kebun itu Bapak Martinus Heryono. Enggak tahu yang ngasih julukan Bapak Cenfung ini kelihatannya. Saya bilang kenapa ya kok dia disebut bos kebun? Enggak taunya dia ini punya kebun di Nganjuk. Ya, satu kali saya datangi kebunnya dia. Wah bagus sekali. Dia di sana biarpun rumahnya jauh ya dari Ngadiluwe harus tiap Sabtu harus ke Nganjuk ke kebunnya. Rupanya dia merawat dengan baik. Lalu yang membuat saya tertarik itu adalah salah satu tanaman mangga. Ya ada pohon mangga di sana. Lalu saya nih gumun. Pohon mangga tumbuh juga sih buah mangganya sih cilik-cilik begitu. Tapi kok bergelantungan buahnya yaitu apa? Botol aqua. Saya sampai penasaran ngapain apa dipikir. Nah ini ada buah mangganya ini botol aqua yang bergelantungan ben ketok rame gitu ya. Enggak taunya dia berkata botol aqua ini tak isi dengan satu zat untuk menarik supaya apa? Lalat buah masuk nang botol itu bukan apa? Bukan ngincipi apa? Buahnya. Karena kalau buahnya ini ditempeli, templok lalat buah-buah itu nanti tidak akan bisa tumbuh dengan baik, ranum dan enak gitu ya. Karena apa? Sudah diincipi oleh lalat buah itu tadi. Makanya lalat buah ini dialihkan. Akhirnya masuk betul nang botol-botol aqua. Kemudian saya ngelihat, hampir setengah botol sudahan ya, hampir penuh. Nah ini dia katakan, supaya apa? Supaya lalat buah ini tidak merusak akan tanaman yang ada. Saya katakan, Ciami, dia sudah mengusahakan, yaitu memelihara akan kebunnya dengan baik. Sehingga layaklah dia kalau diberi predikat bos kebun ya. Nah kenapa? Karena sekarang ini realitanya saudara. Manusia itu bukan mengusahakan dan memelihara. Tetapi karena dosa membuat manusia itu serakah. Sehingga menebang pohon sembarangan tanpa menanam kembali. Sehingga yang terjadi apa? Banyak sekali longsor ya, banyak longsor. Kalau saya ini mau pulang ke Malang, saya itu selalu harus cari berita. Longsor enggak ya di daerah Pujon sana. Lalu banyak orang menguras tambang tanpa apa? Peduli kerusakan tanah. Pokoknya cuan. Mencemari laut dan udara demi apa? Keuntungan cepat. Akibatnya apa? Akibatnya bumi ya rusak. Iklim juga berubah. Bencana alam terjadi sekarang ini di mana-mana. Saudara saya senang sekali lagi yaitu membaca sebuah kisah. Yaitu tentang Yakoba Sawadogo. Siapa itu Yakoba ini? Yakoba ini adalah petani penyelamat gurun. Wah dahsyat ya. Dikatakan selama 30 tahun Yakoba ini menghijaukan gurun. Namanya gurun gersang banget di Afrika Barat. Saudara tahu siapa Yakoba? Dia adalah seorang petani sederhana dari Afrika Barat. Banyak peneliti nasional bahkan taraf internasional didatangkan untuk mengatasi masalah gurun yang gersang. Tapi banyak di antara mereka berkatanya gini, mustahil dikerjakan. Ya, sangat mustahil. Tapi Yakoba ini saya katakan ciamik tenan. Dia tidak jatuh tergeletak karena orang-orang mengatakan mustahil bisa menghijaukan. Yang dia lakukan dia pakai teknik kuno yaitu sai. Sai ini bukan sai daging kering enggak ya, sai katanya.
Yaitu teknik yang sangat sederhana dan murah. Yaitu dia akan menggali lubang-lubang kecil dengan sekop. Sehingga lubang-lubang itu dapat dikatakan, lubang-lubang itu tadi dapat menampung air hujan. Lalu dia menaruh kompos di dalamnya. Nah, cara daripada Yakoba ini dikatakan diguyu ya oleh banyak orang. Malah dia diejek, dia dihina, dia ditertawakan. Saya pikir-pikir kayak zamannya Nuh membangun bahtera ya, diejek. Ya. Tapi Yakoba ini dahsyat, hebat. Tetap dia kerja dan kerja. Bayangkan 30 tahun saudara. Lalu yang dia lakukan adalah lubang-lubang itu tadi ditanami bibit pohon, milet dan sorghum. Yakoba ini menanam pohon-pohon keras supaya bisa mengikat tanah dan kembali menghidupkan kesuburan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah orang-orang yang tadi mencibirnya, yang menghinanya baru menyadari, tiba Yakoba ini sangat jenius. Kenapa? Karena dia berhasil mengubah daerah Gersang menjadi hutan dikatakan seluas 30 hektar dengan 60 jenis pohon. Maka dikatakan, dahsyat loh saudara, tanah yang tandus Gersang menjadi hijau kembali. Ribuan hektar lahan yang dulunya mati menjadi produktif. Saudara, Yakoba hidup seperti yang Allah maksudkan, yaitu di Kejadian 2:15, yaitu mengusahakan dan memelihara tanah. Yakoba tidak hanya mengambil dari bumi, tetapi merawatnya dengan sabar dan cinta. Nah, sekarang balik ke kita, bagaimana dengan kita? Kalau seorang petani sederhana seperti Yakoba bisa memelihara bumi dan membuat perubahan besar, bagaimana dengan kita yang sudah mengenal Allah? Saya ingatkan, jangan hanya menjadi konsumen bumi, tapi jadilah penjaga bumi. Kita harus selalu mempertimbangkan dampak lingkungan. Kita harus bisa meminimalkan kerusakannya. Tidak menyebabkan polusi dan mengeksploitasi sumber daya alam. Ingat, bumi adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dilestarikan. Maka mulai saat ini, baik-baik dengan hidup kita. Tidak membuang sampah secara sembarangan. Saya tuh bingung kalau jalan-jalan tuh melihat, waduh, di sungai-sungai selalu mampet dan penuhlah di sana sampah-sampah. Dan saya bisa melihat sendiri kalau jalan-jalan di Sungai Berantas, wah ada orang saenake udel begitu ya, saenake udel. Kenapa? Sambil naik sepeda motor dia buang satu kresek sampah ke Sungai Berantas. Saya cuma gedek-gedek, pantesan akhirnya di daerah-daerah sana mampet semua karena sampah-sampah yang ada. Kita perlu menghemat air, listrik, dan sumber daya. Saudara, saya tuh selalu mengatakan ya, kalau berkesempatan pelayanan di luar lalu nginep di satu hotel gitu ya. Ketika mau keluar hotel, Sylvia berkata, biarin aja ya, AC-nya bayar kita ya. Biarin aja ya, TV-nya nyala, bayar loh kita. Maka saya selalu mengatakan, matiin lampu, matiin AC, nanti kalau kita datang baru kita buka lagi. Saya berkata, biarpun kita bayar, kita juga harus ikut menghemat. Saudara ingat, kalau kita sampai merusak bumi, itu sama saja kita tidak menghargai karya agung Allah. Karena itu mari kita introspeksi diri. Saudara-saudara, mari kita menyadari bahwa tidak ada loh satupun benda yang melekat di dalam diri kita. Mulai dari atas kepala ini loh sampai ujung kaki kita. Yang patut kita sombongkan. Kenapa? Karena semua itu adalah milik Allah. Amin. Banyak orang berkata dari ujung sini, aku segala-galanya ini mentereng semuanya ini lah mahal. Lalu saya berkata, nafas itu loh milik Tuhan. Kalau nafas kita dicabut oleh Tuhan,
kita pun akan berkata apa? Geletak sudah. Ya, jadi jangan ada yang patut disombongkan. Kalau kita berpikir bahwa semua yang kita miliki adalah milik kita, saya berkata, jangan membohongi diri dewi. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam diri kita adalah milik Allah. Karena itu jangan sampai Tuhan mendapati tamannya atau hidupnya, kehidupan kita rusak karena kelalaian kita. Mari kita berdiri sebagai penjaga bumi ini. Penjaga hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Seperti pujian tadi. Kalau kita masih hidup saat ini karena anugerahnya. Hidup sampai saat ini karena kasihnya. Ingat, dunia ini dunia Allah. Ini dunia Allah. Dunia yang layak dirawat. Yaitu dengan cinta, tanggung jawab, dan ketaatan. Demikian pula dengan hidup kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Supaya kita semangat menghargai hidup yang Tuhan berikan. Dan hiduplah sebaik mungkin dengan indah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama.